Haleluya, salam jumpa kembali dengan saya di hari yang diberkati ini. Semoga kita semua sehat-sehat dan dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasanya, saya ingin menanggapi sebuah komentar yang ada di channel YouTube saya. Jangan lupa like, subscribe, share dan berikan komentar-komentar yang baik, yang mendidik, supaya kita sama-sama bisa belajar untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebuah komentar yang ada di channel YouTube saya, dia mengatakan menuhankan manusia sebagai Tuhan itu merendahkan kedudukan Tuhan, menyamakan Tuhan seperti makhluk itu dosa, dan umat Kristen akan mempertanggungjawabkan di hari kiamat kelak. Jadi satu komentar yang menganggap bahwa kami orang-orang Kristen itu menuhankan manusia sebagai Tuhan, dan nanti kita akan bertanggung jawab di akhirat karena itu dosa besar. Saudara-saudaraku yang terkasih, kami menyembah Yesus sebagai Tuhan. Tentunya ada dasar-dasar ayat-ayat firman Tuhan. Bapa, Firman dan Roh Kudus, ketiganya adalah satu dalam 1 Yohanes 5 ayat 7. Namun firman itu datang ke bumi menjadi manusia. Makanya dalam Matius 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Kalau Yesus itu seorang nabi, dia tidak punya hak, tidak punya kuasa untuk menggenapi hukum Taurat. Tapi karena Yesus itu adalah firman Allah yang hidup, maka dia punya kuasa untuk menggenapi hukum Taurat. Di hukum Taurat mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi di zaman Yesus yang adalah firman Allah, maka dia sendiri yang akan menggenapinya. Sehingga di zaman anugerah firman-Nya berkata, kita tidak boleh membalas jahat dengan jahat. Kita mengasihi sampai tingkat musuh. Ada banyak yang dia genapi di dalam perjanjian baru. Yang kedua, kami menyembah Yesus karena dia punya kuasa untuk mengampuni dosa. Tidak ada nabi yang bisa mengampuni dosa selain Tuhan. Dan Yesus punya kuasa mengampuni dosa karena dia adalah firman Allah yang hidup. Jadi perkataan-perkataan Yesus itu menunjukkan dia adalah firman Allah yang hidup. Jadi kita harus menyembah dia. Dan di takhta pengadilan yang bela orang percaya Yesus, Yesus yang bela kita. Jadi kita tidak akan pernah menyesal di akhirat nanti, karena sang pembela kita adalah Yesus di takhta pengadilan. Jadi orang yang menyembah Yesus itu tidak akan menyesal. Yang sungguh-sungguh dengan Yesus, yang ikut firman Yesus, tidak akan pernah menyesal, karena dia akan menikmati anugerah keselamatan. Dan di takhta pengadilan Tuhanlah yang membela kita yang percaya Yesus. Dia sebagai hakim yang adil. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Yang tidak percaya Yesus akan menyesal, karena ada pintu untuk masuk penjara, ada pintu keluar. Tapi masuk neraka tidak ada pintu keluar. Sorga dan neraka itu ada. Pilihan ada di tangan kita. Memilih Yesus sorga, menolak Yesus neraka. Orang yang ikut Yesus kalau tidak juga sungguh-sungguh tetap neraka. Tapi pertanyaan tadi, orang Kristen tidak akan pernah menyesal, karena Yesus yang punya sorga,
yang punya kekekalan. Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Mari terima Yesus dimanapun kita berada. Saudara yang menolak Yesus, hari ini masih ada pintu anugerah masih terbuka. Hari esok, hari lusa bisa terlambat. Haleluya, salam kemenangan iman.